maka Nabi Yusuf pun selamat. Soalnya Nabi pernah bilang, Innallaha idza istubi'a syai'an hafidhah. Allah itu kalau dititipkan sesuatu pasti menjaga. Baik, jadi hari ini kita udah belajar berapa hal? Saya pengen nanya dulu sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab. Udah belajar berapa hal dulu? 3 tentang bagaimana menutup pintu langit, dan salah satunya adalah untuk mengutarakan cinta. Yang pertama, bagaimana cara menutup pintu langit? Perbanyak zikir. Pujilah Allah dengan pujian-pujian yang indah, dengan jumlah yang banyak, disebut dengan Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah bilang gini, seandainya seluruh langit dan bumi ditaruh di sebuah timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit dan bumi. Jadi artinya, kalau kalian butuh apa aja dalam hidup, tentang urusan pribadi, keluarga, urusan harta, urusan jodoh, urusan sakit, urusan kerja. Kalau di depanku nih yang ini nih dari tadi orang-orang berat bagi Allah daripada kalian mengucapkan la ilaha sok cantik. illallah. Artinya kalau kita berdoa ya Allah selesaikan hajat kita, itu ringan buat Allah. Bukan sesuatu yang istimewa banget gitu buat Allah. Walaupun Allah akan menyelesaikan. Kalau kalian ingin sesuatu yang berat, sesuatu yang istimewa di sisi Allah, maka cobalah menyampaikan proposal itu dengan kalimat-kalimat yang berat di sisi Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu berat. Atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu berat. La ilaha illallah, itu berat. Maka kalimat-kalimat yang berat inilah yang akan membuat Allah akan menjadikan proposal kalian istimewa. Proposal hidup, proposal harta, keluarga, cinta, dan seterusnya menjadi berat karena mengucapkannya dengan kalimat-kalimat yang berat. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar apa hari ini? Sholawat. Apa dahsyatnya sholawat? Idzan tukfa hajatum wa yughfar laka dzambuk, itu kata-katanya. Maka Allah akan memenuhi hajat-hajatmu dan mengampuni dosa-dosamu. Itu keajaiban dari sholawat. Apapun hajat teman-teman, coba sholawat dan jadikan itu sebagai lisan kalian. Diam sebentar sholawat, diam sebentar sholawat. Jadikan diri kita sebagai ahli sholawat. Nanti ketika butuh apa-apa, maka doa kita itu akan diangkat dengan sholawat. Seolah-olah yang berdoa itu nanti keluar kemana? Tahu gimana Nabi Muhammad kalau berdoa? Allah Kita keluar dulu, nanti yang baru masuk. Kalau Nabi Muhammad berdoa, maksudnya kan kalau keluar ke sana seperti oleh malaikat dan dibalikin kepada penduduk Taif. Kalau Nabi Muhammad berdoa, keluar mata air dari batu, maka dari jari beliau. Kalau Nabi Muhammad berdoa, bulan terbelah. Kalau Nabi Muhammad berdoa, orang yang tadinya benci pada beliau jadi cinta kepada beliau. Artinya, siapa yang pengen doanya sedahsyat doa Nabi Muhammad, maka iringilah doanya dengan sholawat. Sehingga ketika doa kita diiringi oleh sholawat dan sholawat, maka seolah-olah yang meminta itu bukan kita, tapi Nabi Muhammad SAW. Itu dahsyatnya sholawat. Yang kedua, yang ketiga tadi belajar apa dari Bumi? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang disampaikan Bumi tadi, ceritanya terakhir itu pakai. Nah, kesimpulannya jadi pakai. Yang disampaikan Bumi tadi tentang masalah cinta, intinya cuma satu: belajar untuk selalu menjaga Allah, Allah menjaga kita. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah dalam urusan cinta itu artinya jaga pikiran, jaga perasaan, jaga tingkah laku. Nanti Allah yang akan menuntun kita agar terjaga untuk tidak terjebak di dalam fitnah-fitnah
cinta. Dan salah satu di antara amal yang tadi sampaikan Umi itu adalah doanya Ibnu Abbas. Apa doanya Ibnu Abbas tentang cinta? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Itu apa sih? Allahumma inni a'udzubika minal ishki. Apa itu ishki? Lagi pakai. Itu versinya pakai ya. Ishki itu rasa rindu dan rasa cinta. Allahumma inni a'udzubika minal ishki. Bukan Allahumma inni a'udzubika minal jadi kan pernah ngantuk sih, jadi bawa kayaknya Bunda next kalau saya lagi ke Hongkong, temanya jangan tentang cinta, temanya tentang siksa kubur. Itu baru pada banget semua. Sakaratul maut, siksa kubur ya. Atau temanya tentang makmum. Tahajud tiba-tiba ada yang mengajukan di belakangnya. Atau temanya yang lagi ngehits sekarang itu adalah iman adalah Bunda bisa aja berbagi. Itu ya 3 hal. 1 karena 2 as-sholawat, 3 adalah ya udahlah yang paling gampang doa Allahumma inni a'udzubika minal ishki. Yang ketiga berarti doa itu wasilah, itu adalah senjatanya orang beriman. Bukan ishki. Kalau ishki itu sembuh. Ishki. Pakai Q bukan K ya. Berarti memuji Allah, salawat dan doa. Dan jadikan ini sebagai lifestyle-nya kita sebagai orang yang beriman. Semoga ini jadi insight dan lifestyle kita. Mungkin setelah ini kita akan coba buka kesempatan buat curhat dong nih. Ya. Yang saya curhat. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya pengen ngajak teman-teman bareng dengan saya untuk sama-sama bersama dengan Bunda Nur Istiqomah, Nuris. Saya baru tahu Nuris itu singkatan Nur Istiqomah. Saya dari dulu pikir Nuris itu bahasa apa? Sanskerta atau apa? Ternyata singkatan dari Nur Istiqomah. Kita support teman-teman bersama dengan Bunda Nuris atau bersama saya juga untuk program-program dakwah kita ke depan. Ada dakwah di Hong Kong, ada dakwah di Indonesia dengan kita buat sekolah gratis. Kalian nggak sadar mungkin ya, ketika kalian mengambil bagian dalam dakwah, Allah juga akan mengambil bagian dalam urusan hidup kalian. Kenapa? Dakwah itu kan proyek Allah. Siapa yang mengambil bagian dalam proyek Allah, Allah juga akan ambil bagian dalam proyek pribadinya dia. Sekarang proyek kalian apa? Misalnya tadi jodoh, masalah karir, masalah pribadi, keluarga, itu kan proyek kita kan. Nah, proyek kita itu kalau bahasa Umi tadi, nahnu la nuhsinu tadbir. Kami ini gak baik dalam mengurus diri sendiri. Allah lebih baik dalam mengurus kita. Jadi kalau pengen mengundang Allah mengurus kita, coba urus dulu agama Allah. Dan itu prinsip saya sejak dulu. Saya kalau lagi ngerasa kayak butuh diurus, butuh diatur, butuh direncanakan dengan rencana terbaik, saya akan belajar bukan merencanakan hidup saya, malah merencanakan program dakwah. Begitu saya serius merencanakan dan menjalankan program dakwah, Allah juga ternyata serius merencanakan dan menyelesaikan program-program pribadi saya. Jadi yuk kita sama-sama ambil bagian dalam dakwah di Hong Kong dan dakwah di Indonesia dengan menyisikan sebagian dari harta terbaik kita di Sabilillah. Dengan kayak gitu kajian di Hong Kong ini mungkin ya Bunda ya, setiap minggu ya.
Ya iyo. Setiap bulan ya. Berapa lama sekali sih? Coba disuruh tuh. Bukan saya yang mungkin ada kerja. 1 bulan sekali. Nah, mudah-mudahan setiap sebulan sekali kita dapat transferan pahala dari kajian-kajian seperti ini. Amin. Dan juga di Indonesia tanpa di sana kan kita juga bangun pesantren, bangun sekolah kan. Jadi dana yang kalian sumbangkan itu sama Bunda Nuris langsung nggak sampai 3 hari itu langsung diserahkan kepada dakwah, baik dakwah saya atau dakwah kiai-kiai yang lain. Jadi nggak pernah ditahan sama Bunda Nuris sebulan. Yang sudah terjawab bisa mewakili yang belum terjawab, Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bunda. Lalu langsung tidak lain. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد عدد خلقك ولك الحمد زينة عرشك ولك الحمد مداد كلماتك ولك الحمد يا حبيبنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wahai Allah, kepada Engkaulah kami berserah dan kepada Engkau pula kami berpasrah ya Allah. Engkau yang Maha Kuasa menciptakan langit-langit dan bumi, mempersilih gantikan malam dan siang, menggilirkan musim dari satu ke yang lainnya. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkaulah yang mengurus semesta yang Engkau ciptakan. Engkau yang mengaturnya, Engkau yang menjaganya, dan Engkau sama sekali tidak merasa lelah akannya. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Engkau yang telah menciptakan apa yang kami lihat dan yang tidak kami lihat, sesuatu yang besar dan yang kecil, yang rumit ataupun yang mudah, tapi semuanya mudah bagimu ya Allah. Tidak ada yang sulit bagimu. Engkau yang Maha Hayyu Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum wa la ya'uduhu hifdhuhuma, al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Engkau yang Maha ala kulli syai'in qadir. Engkau yang Rahman, Rahim, Wadud, Wahab, Razzaq, Fattah. Engkaulah yang Maha baik dan Maha sempurna ya Allah. Maka kepada Engkaulah kami berserah ya Allah. Kami serahkan diri kami. Kami tinggal di perantauan, di tempat negeri yang terasing. Kami tidak kenal banyak orang di sini ya Allah. Tetapi kami kenal Engkau. Negeri ini tetaplah kerajaan-Mu. Negeri ini tetaplah di dalam kekuasaan-Mu. Kami tidak akan pernah pergi dan keluar dari kekuasaan-Mu ya Allah. Dimanapun kami berada, di Indonesia, di Hong Kong, atau bahkan di ujung dunia sekalipun, semua itu ada di dalam kekuasaan dan kerajaan-Mu ya Allah. Maka kami berserah kepadamu ya Allah, dari hal-hal yang tidak pernah kami bayangkan, dari hal-hal buruk yang tidak pernah kami tahu yang ada di masa depan, dari orang-orang dengki, orang-orang jahat yang ada di sekeliling kami yang menginginkan keburukan atas kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Jagalah kami, jagalah iman kami, jagalah agama kami, jagalah syariat kami, jagalah kehormatan kami, jagalah harta kami, jagalah diri kami ya Allah. Sebagaimana Engkau menjaga hamba-hambamu yang mulia, Ashabul Kahfi di dalam gua, Engkau jaga sampai 300 tahun. Engkau menjaga Nabi Muhammad di dalam gua Thur. Engkau menjaga Nabi Musa ketika dihanyutkan ke sungai Nil. Engkau menjaga orang-orang solih yang Engkau cintai. Maka jagalah kami ya Allah. Dengan penjagaanmu itulah kami bisa berjuang di sini ya Allah untuk keluarga kami. Kami tidak tahu siapa yang membahayakan kami, siapa yang bisa jadi teman, siapa yang bisa menjadi sesuatu yang membahayakan. Engkau yang Maha tahu ya Allah. Jagalah kami, jagalah keluarga kami ya Allah, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami,
orang-orang yang kami cintai di antara keluarga kami. Kami jauh dari mereka, kami tidak bisa melihat mereka setiap hari, kami tidak tahu kondisi mereka, kami hanya bisa mendengar kabar mereka dari jauh. Engkau yang melihat mereka, Engkau mendengar mereka, Engkau yang memelihara mereka. Jagalah mereka ya Allah. Kami titipkan mereka kepadamu, karena kami tahu Engkau adalah zat yang apabila dititipkan sesuatu pasti Engkau jaga. Maka jagalah keluarga kami ya Allah. Jagalah pasangan kami agar selalu setia dan mencintai kami, agar dia amanah terhadap apa yang kami tinggalkan. Jagalah anak-anak kami agar mereka mendapatkan cukup cinta dalam hidup mereka, walaupun orang yang mereka cintainya jauh dari mereka, agar mereka tumbuh dengan pertumbuhan yang baik, sebagaimana Engkau menumbuhkan Sayyidah Maryam, sebagaimana Engkau menumbuhkan Sayyidina Yahya, sebagaimana Engkau menumbuhkan Sayyidina Yusuf, dan pastinya Sayyidina Muhammad SAW. Jagalah anak-anak kami, jadikanlah mereka anak yang soleh-solehah, anak-anak yang mendirikan sholat, anak-anak yang kelak akan mendoakan kami di akhir hayat kami dengan doa-doa yang baik. Jangan biarkan jarak yang memisahkan kami membuat anak-anak kami kekurangan cinta, sehingga mereka buruk akhlaknya, buruk perilakunya, jauh dari kebaikan. Jagalah mereka ya Allah. Kami titipkan mereka kepadamu ya Allah. Jika ada di antara keluarga kami yang sakit, orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, Engkaulah yang maha menyembuhkan segala penyakit. Sembuhkanlah mereka ya Allah. Sembuhkanlah sakitnya ya Allah, dan gantilah sakit itu dengan kebaikan setelahnya di sisi-Mu ya Allah. Ya Rabbana, tidak ada di antara kami yang suka jauh dari keluarga. Kami ada di sini karena sebuah kondisi terpaksa, karena kami harus berjuang. Maka jadikanlah setiap hari-hari kami di sini adalah sebuah ibadah, perjuangan jihad di jalan-Mu. Jangan biarkan hari-hari yang ibadah itu kami nodai dengan maksiat, kami nodai dengan hal-hal yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, pertemukan kami segera dengan keluarga kami. Cukupkanlah segala kebutuhan kami. Biarlah kami kembali kepada keluarga kami dalam keadaan bahagia, bukan dalam keadaan duka cita ataupun penuh penyesalan. Ya Allah, jika di antara kami ada yang belum mendapatkan jodohnya, pertemukanlah dia dengan jodohnya dengan jalan-jalan yang Engkau ridhai. Jangan dengan jalan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Pertemukanlah dia dengan jodohnya yang Engkau ridhai, jodoh yang bisa membimbing dia menjadi imam sholatnya, imam rumah tangganya, imam untuk kembali belajar dan lebih dekat kepada Engkau ya Allah. Ya Rabbana, jika ada di antara kami yang punya masalah, punya musibah, punya kesulitan dalam hidupnya, maka tolonglah dia ya Allah. Tolong kami ya Allah. Siapa lagi yang bisa kami mohon pertolongan selain Engkau? Kami tidak berdaya, kami tidak mampu mengurus bahkan diri kami sendiri. La haula wa la quwwata illa bika ya Rabbana. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah waktu kami, berkahilah amal kami, berkahilah setiap kebaikan dalam hidup kami. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti dan tidak lagi berlanjut karena dosa-dosa kami. Tapi jadikanlah kebaikan itu melahirkan kebaikan yang lain, sehingga hidup kami akan dipenuhi dengan kebaikan demi kebaikan. Ya Rabbana, hiburlah kesedihan kami, sembuhkanlah luka dalam hati kami. Jangan biarkan kami termasuk orang yang berputus asa terhadap rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Untuk semua Ustaz, terima kasih. Thank you Ustaz. Love you Ustaz. Kami harap Ustaz tidak bosan untuk bersama kami. Dan terima kasih atas kajian Ustaz tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan kita doakan Ustaz bersama keluarganya panjang umur, berkah rezeki, dan diselamatkan dunia akhirat. Monggo Ustaz, dan kami tidak mengusir ya, karena sesi